dihilangkan, yaitu dipermudah segala urusan kita. Amin. Insyaallah hadirin, berbanyak sholatnya sholat aja. Kemudian hadirin, setelah sholat, ya, maka sholat itu penting, ya, zakat penting, puasa penting, haji penting. Tapi ada yang lebih penting, menggali ilmu sholat, ya. Karena haji, puasa, sholat, kalau tidak, yang namanya ibadah, kalau tidak disertai dengan ilmu, maka ibadah kita tidak ada artinya. Makanya disertai dengan ilmu. Itu seperti ini ya hadir, seperti kalau kita ibadah tidak disertai dengan ilmu, kayaknya seperti pohon tidak berbuah. Ya, maka penting ilmu masailnya, ilmu qada'ilnya, ya. Ilmu qada'il seperti di sini ada talim, mungkin setiap di masjid talimnya pada apa? Badai saya. Nah hadirin semuanya, ya, diusahakan semuanya yang sholat isya, ya, pulangnya setelah taklim, ya. Karena talim ini wajib di atas wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat binal mahdi. Mencari ilmu itu wajib di atas wajib, sampai wajibnya dari mulai lahir sampai kita mati. Maka kita kesempatan hadir di sini ada tali dengarkan, ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, sama duduk sama-sama mendengarkan taklim. Kemudian hadirin, kita sama para ulama, ya, menghormati orang-orang tua kita. Kemudian ulama kita memuliakan ulama itu hadirin bukan hanya cium tangan, ya, tapi memuliakan ulama itu ketika ada pengajian kita duduk, ketika kita ada kekeliruan masalah-masalah maka kita bertanya. Itu cara memuliakan ulama. Lebih-lebih kita memuliakan ulama, datang ke rumahnya bawa buah tangan, ya. Itu lebih-lebih. Tapi hadirin, kalau tidak ada kelebihan boleh memuliakan ulamanya. Kita kalau ada kekeliruan masalah-masalah bertanya kepada ulama, karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ketika kalian tidak tahu atau ada kekeliruan. Jadi istilahnya hadirin, kalau kita menghormati kepada orang tua, kalau memuliakan kepada ulama, kalau bertanya kepada ulama, kalau kepada nabi ikuti contoh-contohnya. Kemudian hadirin, ya, kita muslim sama muslim belajar saling memberi salam, ya. Karena Bapak hadirin, tanda muslim sama muslim itu menyebarkan salam. Menyebarkan salam itu hadirin, al-badi bisalam badi Allah. Jadi hadirin, kalau kita menyebarkan salam itu seolah-olah kita akan dijauhkan dari sifat kibir, sifat ego. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada kamu. Nah, hadirin, menghilangkan sifat itu dengan kita menyebarkan salam. Ya, apalagi kalau kita mau ke rumah, ya, kita sebarkan salam ke rumah. Berdiri di depan pintu, kemudian ketuk pintu, baca salawat, baca qul balak, baca salawat minas. Kalau di rumahnya ada orang, baca assalamualaikum. Kalau di rumahnya tidak ada penghuni, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam. Maka hadirin ucapkan salam. Dan hadirin, muslim sama muslim saling membantu, ya, saling menolong. Karena
Allah Subhanahu wa taala akan menolong kepada seorang muslim selama ia menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan menutup seorang muslim selama ia menutup aib saudaranya. Maka hadirin, muslim sama muslim ini hak saling tolong menolong. Insyaallah ya. Kemudian hadirin, semuanya amal harus disertai dengan keikhlasan. Jadi jelas itu hadirin, kita beramal semata-mata karena Allah. Kalau kita beramal semata-mata karena manusia, nanti di akhirat kita akan disuruh oleh Allah, kamu beramal dulu di dunia karena sikulan. Sekarang untuk mendapatkan ganjarannya tinggal minta kasih pulang. Nah, jadi hari namanya sikulan tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa, yang punya hak untuk memberi ganjaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, sebelum beramal, lagi beramal, setelah beramal harus disertai dengan istighfar dan la ilaha, ya. Supaya apa? Supaya hubungan amal kita semata-mata karena Allah. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan hakikat dakwah, hakikat kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hakikat salat usul wudu, ilmu ma'adzikir tasawufiyah, ya. Ikramul muslimin, tidak ada cara lain kita belajar. Belajar apa? Belajar dakwah wa tabligh urut fisabilillah. Coba yang orang sini yang sudah pernah 3 hari, kira-kira sudah semuanya? Insyaallah. Nah hadirin, insyaallah ya, semuanya yang ada duduk di sini minimal ada niat untuk keluar memperjuangkan agama, mengusahakan iman, minimal 3 dino. Insyaallah Pak ya? Insyaallah. Minimal ya, minimalnya 3 dino, dan minimalnya lagi ada niat dalam hati. Insyaallah Pak ya? Insyaallah. Niatkan dalam hati supaya apa? Maksudnya kita memperjuangkan agama supaya dihindarkan dari bala bencana, ya. Karena Bapak hadir, untuk menghindarkan bencana ini cuma 3. Pertama, apabila Allah ingin menurunkan bencana supaya tidak jadi bencananya, maka dijaga dengan memakmurkan masjid. Yang kedua, dengan silaturahim, saling ingat-ingatan, saling mengajak ke masjid. Yang ketiga, yaitu amalan malam, ya, yaitu tahajud. Orang lain saudara kita yang sudah didatangi, maka didoakan malam. Maka hadirin, apabila 3 amalan ini hidup, maka Allah akan jaga kampung kita, jaga masjid kita, jaga rumah kita, jaga anak-anak kita, sehingga Allah turunkan hidayah di kampung ini. Bersedia hadirin 3 hari insyaallah. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang baiknya ini mutlak dari Allah, yang salahnya dari keterbatasan kebodohan kami. Kita minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan minta maaf kepada bapak-bapak. Kita sempurnakan majelis ini dengan doa para majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.